Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi Pentakosta Gereja Kristen Jawa Dayu pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Kiranya pada persekutuan doa pagi ini yang dilakukan secara daring, kita bersama dapat kembali merenungkan bagaimana kasih setia Tuhan senantiasa ada pada kita, senantiasa membimbing, senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan. Mari bersama-sama persekutuan doa pagi masa Pentakosta ini kita buka bersama-sama dengan merenungkan dalam hati kita mengaku demikian. Sumber pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama persekutuan doa pagi masa Pentakosta ini kita lanjutkan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387 baitnya yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kembali saat ini kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh syukur dan terima kasih atas setiap berkat, atas setiap penyertaan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk merenungkan kembali firman-Mu, untuk menerima kembali firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang membuka hati setiap kami, supaya kami dapat belajar untuk senantiasa dapat percaya dan berpegang teguh akan firman-Mu. Engkau yang buka hati kami, Engkau yang siapkan pikiran kami, dan biarlah nanti kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan pada pagi hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai 7.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bangun pagi, mungkin Bapak Ibu Saudara ketika tadi pagi bangun lantas berpikir, hari ini aku mau makan apa? Pagi makan apa? Siang makan apa? Sore makan apa? Atau berpikir, hari ini aku akan melakukan apa? Pagi hari aku harus melakukan A, kemudian siang hari aku harus melakukan B, dan pada sore hari dan malam aku akan melakukan C, D, dan E. Mungkin anak-anak berpikir, pagi nanti aku harus berangkat sekolah. Setelah sekolah, aku akan les. Setelah les, jadwalku harus masih les kegiatan lainnya lagi. Ada yang les musik, ada yang les olahraga. Ketika pagi bangun, anak-anak sudah merasa, rasa-rasanya capek sekali hari ini. Kemudian ada seorang ibu rumah tangga yang ketika bangun, dalam pikirannya langsung berkecamuk. Aku lupa hari ini belum belanja. Aku harus masak apa untuk anak-anakku, aku harus masak apa untuk suamiku, aku harus menyediakan hidangan apa untuk mereka. Lantas kemudian, aku pun kemarin belum sempat untuk membereskan rumah. Berantakan sekali rumahku. Berkecamuklah di pikiran ibu itu bahwa hari ini kok rasa-rasanya sangat berat. Belum memulai pun sudah terasa begitu sulit. Belum memulai pun sudah terasa begitu lelah. Apalagi ketika nanti ibu itu menjalani kegiatan seharian ini. Belum lagi ada bapak-bapak ketika bangun sudah berpikir, aku harus berangkat kerja, pekerjaanku sangat jauh lokasinya. Kemudian aku harus berdesak-desakan di transportasi umum. Atau kemudian sampai kantor, aku sudah harus menghadapi berbagai macam pekerjaan, berbagai macam rekan kerja, berbagai macam tekanan, berbagai macam kegiatan rapat yang harus dilakukan. Belum melakukannya pun sudah terasa begitu lelah. Belum melakukannya pun sudah ada rasa takut, sudah ada rasa khawatir yang muncul dari dalam hati. Kemudian mungkin kakek-kakek dan nenek-nenek di sini, atau bapak ibu sekalian, ketika bangun sudah berpikir, aku harus melakukan ini. Belum nanti ketika aku melakukan ini kok rasa-rasanya sangat berat. Aku sudah tidak mampu lagi seperti dulu. Ada kakek, ada nenek yang berpikir bahwa dulu ketika aku muda, rasa-rasanya pekerjaan itu mudah. Tetapi ketika sekarang dengan tubuhku yang seperti ini, dengan kondisiku yang seperti saat ini, kok rasanya pekerjaan itu berat. Belum melakukannya pun sudah penuh dengan ketakutan. Belum melakukannya pun sudah penuh dengan rasa khawatir. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, entah itu anak-anak, ibu, bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, ternyata ketika membuka mata pada pagi hari, yang terlintas di pikirannya adalah beban-beban yang akan dijalani seharian ini. Ketika membuka mata terbangun di pagi hari, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana sulitnya hari ini yang harus aku lewati. Ketika sebelum tidur sudah membawa beban yang begitu berat, ketika bangun tidur pun masih terasa lelah dan harus menjalani berbagai macam kegiatan dari pagi, siang, sore hingga malam.
Rasa-rasanya takut untuk menjalani kegiatan. Rasa-rasanya lelah sebelum menjalani kegiatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wajar dan lumrah bahwa kita acap kali seringkali merasa demikian. Karena ya kita manusia, ya kita pun memiliki berbagai macam kelemahan. Tetapi pada pagi hari ini kita bersama-sama diingatkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bahwa ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa takut, ada satu kunci yang diberikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana hendaknya kita mengungkapkan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat merenungkan satu hal. Satu hal bagaimana kasih Allah, penyertaan Allah bahkan melampaui pemikiran kita, bahkan melampaui ketakutan-ketakutan kita. Ketika belum memulai, kita sudah merasa takut. Ketika belum melaksanakan, kita sudah merasa kalah. Ketika kita belum menjalani, kita sudah merasa lelah. Tetapi itu yang ada di pikiran kita. Tetapi itu yang memang ada di dalam hati kita. Tetapi pada hari ini, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bagaimana penyertaannya melampaui akal, melampaui pikiran, melampaui ketakutan kita. Saya pernah mendengar satu istilah bahwa Tuhan sudah membimbingku sampai tahap ini dan Dia tidak akan membiarkan aku gagal. Mungkin itu bisa kita renungkan pada pagi hari ini, bahwa ketika kita bangun, Tuhan sudah berkenan membangunkan kita, memberikan udara segar pada kita, memberikan kesempatan kita untuk melangkah pada hari ini, dan Dia tidak akan membiarkan kita gagal pada hari ini. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita dalam setiap langkah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah perenungan bagi kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bagaimana kita merenungkan bahwa ketika kita masih diizinkan untuk bangun, ketika kita masih diizinkan untuk menghadap Tuhan di dalam doa, ketika kita masih diizinkan untuk mengucap syukur atas berkat bangun pada pagi hari, bahwa Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita pada kegiatan kita hari ini. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dengan ketakutan kita untuk melewati apapun itu hari ini. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk berjalan seorang diri pada hari ini. Jadi marilah setiap kita sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan berkat yang begitu luar biasa, kesempatan untuk menjalankan hari ini. Dan Tuhan sudah meyakinkan kita, sudah memberikan keyakinan pada kita, sudah memberikan petunjuk bagi kita bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kita hari ini. Khawatir itu wajar, khawatir itu lumrah, tetapi penyertaan Tuhan itu pasti. Jadi mari kita melangkah hari ini dengan penuh optimisme, dengan penuh keyakinan bahwa aku mampu melalui apapun itu hari ini. Aku mampu melewati segala kesulitan apapun itu hari ini. Dan nanti ketika malam tiba, aku datang pada Tuhan dengan penuh kegembiraan dan penuh syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbingku hari ini. Dan itu akan berlanjut esok hari, kemudian malam hari. Dan niscaya setiap hari ketika kita memulai penuh dengan ucapan syukur,
dan dengan penuh penyertaan Tuhan, dan kita kembali pada malam hari, mengakhiri hari dengan penuh juga dengan ucapan syukur. Jadi marilah kita menghadapi kehidupan ini, melangkah bersama Tuhan dengan penuh kegembiraan. Tuhan memberkati. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali pada pagi hari ini, pada saat ini, Engkau perkenankan setiap kami belajar, setiap kami merenungkan bahwa penyertaan-Mu adalah nyata. Penyertaan-Mu adalah yang menguatkan kami, penyertaan-Mu adalah yang memberikan kami keberanian untuk melewati segala tantangan, segala apa yang akan kami hadapi pada hari-hari kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang membimbing kami, Engkau sendiri yang memampukan kami, Engkau sendiri yang mengajak kami untuk memulai hari dengan penuh ucapan syukur, dan untuk mengakhiri hari juga dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah Engkau sendiri yang membimbing setiap kami, Engkau yang membimbing setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah setiap langkah kehidupan yang kami jalani bebas dari segala ketakutan. Karena setiap kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan. Izinkan pada saat ini kami juga berdoa seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk melangkah dalam setiap langkah kehidupan bebas dari ketakutan dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415, baitnya yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama
dari tempat kita masing-masing untuk bersama kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menjalani hari ini. Kita memulai hari ini dengan memohonkan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.